Halo, selamat siang. Ya. Halo, selamat siang. Happy friend. Gimana perdagangan hari ini? Sepi ya? Perdagangan hari ini sepi sekali. Ini, Budi udah bergabung nih. Halo, Yudi. Yuk, yuk. Hmm, iya, sepi ini tradingannya. Cukup sesi satu aja tradingnya, terus mau kemana nih Darian? Ada acara apa nih kok off dari? Oke, bentar ya. Kita undang Yudi dulu lagi. Udah. Halo, halo. Halo, Yudi. Halo. Tetap Yang semangat ya di pasar yang ya sepi ya nih ya. dong. Sepi enggak sih? Ya kalau dilihat sepi lah karena indeksnya sebenarnya udah di atas ya. Tapi kalau Iya. misalkan udah turun nanti pasti rame lagi. Wajar kok karena kan indeks kita ini Mm-mm. udah naik. Dari kemarin drop dari bawah aja udah mau 10% indeksnya naiknya. Iya. Iya aja 25 hampir 25% naiknya jadi wajar sih. Udah area take Hmm. profit. Iya. Oke, 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 friend. Sebelum kita mulai, kita disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan pada siang hari ini merupakan diskusi dan segala risiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Tadi IHSG ditutup minus 25 di 7287, transaksinya cuma 3,92 triliun ya. Beberapa hari ini sudah mulai sepi. Yang kemarin 3 minggu yang lalu waktu BRI naik itu kan kelihatannya kencang sekali ya Yud. Terus ini sudah mulai agak sepi ya. Kalau menurut Yudi gimana prediksinya IHSG? Eh, Seperti tadi Oke. sudah disinggung, udah masih itu ya di level atas ya. Jadi mungkin agak konsolidasi nunggu dulu ya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya buat IHSG sendiri sebenarnya kemungkinan besar di pergerakan minggu depan ini IHSG-nya ini lebih cenderung turun. Kenapa? Karena ini kan basically udah naik banyak ya dari bawah ke atas tuh udah 9% lebih atau hampir 10%. Hmm. Dan biasanya ya kayak gini nih wajar banget area consolidation di box area warna kuning ini. Nah, tinggal kita perhatiin kalau nanti dia break daripada dia punya area support di bawah bawah sini ya area support jebol. 7249. Ya, IHSG ini 7.200-an. IHSG ini kemungkinan besar dia akan balik lagi ke bawah 7.020 sampai 695. Tapi ini masih koreksi sehat sih sebenarnya nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya salah satunya kenapa IHSG ini bisa turun? Nanti kalau misalkan kita cek ya, salah satunya ya yang kemarin dorong indeks BRI ya nanti BRI jadi pemberat lagi sih. Iya. Cara-cara seperti itu sih. Dan kalau misalkan kita lihat memang 1 tahun ini outflow asing dari indeksnya kita tuh udah 14 triliun. Memang 1 bulanan ini mungkin masuk ya hampir 1 triliun. Lumayan masuknya, cuman ya overall masih outflow ya 14 triliun. Iya. Itu 14 triliun yang keluar di BRI segituan kelihatannya ya. Keluar di BRI Leb- berapa ya coba? iya, kayaknya BRI-nya tuh maksudnya yang asing keluar lebih banyak itu di BRI-nya. Kalau di bank-bank lainnya kurang itu ya. Oh Tapi iya, kalau kalau di BRI kan BRI, masih banget keluarnya. oh, oh. BRI-nya sendiri aja 16 P. Iya, makanya BRI-nya 16. sendiri sudah banyak kayak gitu. Kalau kalau BRI sendiri ini kan besok tuh akan keluar laporan keuangan Yudi. Apa gimana view-nya BRI, Yudi? View BRI sih kemungkinan besar sih drop ya kalau menurut aku. Hmm. Karena kalau misalkan kita lihat secara NPL lalu biasanya Q2 juga kita lihat based on performance rata-rata kan selalu turun ya QOQ-nya dibanding kuartal 1. Jadi ya Hmm. besar juga kalau nanti rilis Q2 sih harusnya drop ya mau dibanding Q1 pasti drop sih Iya, iya, iya. Berarti kalau gitu. misalnya Happy Friend mau beli BRI, memperhatikan BRI ini mendingan nunggu dulu ya Yudi ya. Di level berapa nih Yudi? Oke, buat BRI kalau misalkan kita bisa perhatiin, jadi kemarin di channelnya kita sebenarnya kita udah sempet call BRI ini dari sebelum dia drop ini ya, area kurang lebih 4.100-an, udah nyampe target awal Oh, 480, sekarang 8-an. Nah buat sekarang
ini polanya ini mirip banget dengan pergerakan indeks kita juga nih. Iya. Jadi level support terdekatnya ini ada di range area 4730. Nah, kemungkinan besar akan ditembus di entah minggu ini atau minggu depan. Teman-teman boleh perhatiin aja kalau dia tembus, maka level supportnya ini ada di level 4430 sampai 4540. Jadi nanti kalau misalkan di sana ada pantulan, kita bisa eh, entry dengan target kenaikan. Overall masih akan bikin wave C menuju target 5.400 ya. Overall view gede dari BRI seperti itu. Tapi untuk menuju 5.400 tuh dia ada potensi untuk turun dulu di level 4.500-an ya. Betul. 44 sampai 45 lah. Di daerah situ juga ada gap yang ketinggalan dari BRI. Jadi Oh mungkin iya, oke. akan tutup gap dulu, habis tutup gap dia baru akan kembali naik menuju level 5.400 ya, teman-teman. Tapi disclaimer teman-teman, nanti silakan Iya, analisa benar. ulang. Iya ya, kalau biar ini seperti itu. Hari ini itu harusnya keluar laporan keuangan BCA. Kalau BCA gimana nih Yud? Malah kayaknya BCA ini all time high ya. BBCA Kapan hari ini itu 10.45. memang agak lain ya Iya. dibandingin bank-bank yang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat kenapa sih BRI ini outflow-nya kenceng banget, karena BRI ini kan basically berhubungan dengan UMKM ya di sektor mikro. Iya. Dan sektor mikro kita ini kalau kita perhatiin kuartal 1 aja yang berkaitan dengan judi online aja itu duit menguapnya itu udah 100 triliun. Jadi gede banget sebenarnya duit menguap ke judi online. Nah, maka ya BRI punya banyak sentimen buruk ya sebenarnya. Beda sama BCA, karena BCA ini nggak terlalu banyak bergerak di UMKM kan, segmennya agak beda. Nah, tapi buat BCA pergerakan seminggu ini mungkin akan consolidation di range 9.800 sampai 10.250. Selama dia masih bisa tahan di atas 98 sih masih potensi up ke 10.500, dia akan tes kembali all time di 45 lah. So far potensi Oke. BCA ya kalau kita lihat memang jauh jauh lebih mahal memang daripada BRI, tapi ya dia nggak punya, belum ada trigger buruk ya, beda sama BRI. Kalau BRI Iya. overall ya seperti itu. Kalau kita lihat pergerakan asingnya ya asing udah bergerak duluan ya dari Februari. Jadi kalau misalnya BCA itu masih di range antara 98 sampai 10.500 ya. Betul, Masih betul. bergerak di range itu. Jadi kalau misalnya itu masih kayak sideways sendiri. Tapi kalau BRI memang ini ya terpukul banget ya, malah dengan justru ada hubungan antara judi online dengan BRI ya. Ya, kalau kita perhatiin kan yang eh, apa ya, istilah kasar katanya yang suka judi online ini kan Justru ya. ya mohon maaf yang middle low kan. Oh, Yang middle low ini kan middle. dia sangat erat berkaitan dengan pinjaman, baik itu ke KUR, lalu misalkan dia kredit mikro seperti misalkan ke BPR, lalu ke BRI, Pegadaian dan sebagainya. Mereka gadain dia, mereka punya motor, handphone, tapi pada akhirnya banyak yang nggak ditebus, gitu kan? Waduh. Karena duitnya diputar di judi online dengan harapan ya Bisa dapatnya langsung instan ya. bisa dapat Malah jackpot nanti baru ditebus, iya. tapi banyaknya malah nggak ditebus jadinya. Itu Iya, yang iya, jadi iya. salah Malah satunya. berat ya buat BRI ya. Betul. Oke, oke. Oke, kalau misalnya itu tadi berarti untuk BRI ini. Kalau jadi menurut Yudi, kalau mungkin sampai IHSG-nya itu koreksi itu mungkin yang lebih berat pergi ke BRI ya. Tapi ini ada kayak brand segala macam itu kan juga berat ya untuk view apa IHSG-nya. Kalau menurut Yudi, brand itu bisa ini nggak juga ikut berpartisipasi untuk turunnya nanti koreksi sehatnya kurs ini indeks bisa nggak kalau Masih brand? masih berpeluang untuk koreksi juga sih brand, karena kalau misalkan kita lihat ya kemarin di private community kita tuh memang kita udah ada sempat nge-call brand itu di awal hijau sini nih, jadi kita entry di awal hijau ini udah sampai target kenaikan kita ya kurang lebih 8775, dan sekarang brand ini akan kembali potensi koreksi sampai around harga 8.000 sampai 8.200-an. Nah, tapi selama dia masih tahan di atas ini, overall view gedenya sih brand ini masih akan up naik ke atas. Jadi tapi pertimbangannya adalah maksudnya 1 minggu ini mungkin brand akan menjadi pemberat.
Karena brand ini kan dia punya market cap paling besar sekarang. Jadi akan sangat menjadi pemberat indeks juga selain BRI. Jadi bisa jadi untuk brand ini ya, untuk ikut ya. Betul. Oke, oh iya, hari ini nih agak aneh nih, apa Astra ini? Astra ini kan Astra, rencananya mau keluar juga laporan keuangannya mungkin minggu besok, lusa ini. Kalau Astra hari ini kan naik, Yud. Menurut Yudi gimana nih Astra? Kan Astra sudah dari lama pagi, dia turun nih, sudah mulai ada titik terang atau enggak nih Astra? Astra dari pagi-pagi opennya memang dia sudah gap up ya. Jadi Mm-mm. gak heran sih dia sebenarnya hari ini menguat cukup cukup signifikan ya. Nah tapi buat Astra sendiri ini sebenarnya masih cukup menarik sebenarnya untuk diperhatiin 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena secara pola pergerakan memang terlihat dia masih consolidation, tapi pola consolidationnya ini cenderung akan arahnya adalah naik menuju area 4.800-an. Jadi kalau Hmm. posisi sekarang 438, 48 upside-nya kurang lebih ya masih ada 10% untuk satu kali swing. Cukup menarik sebenarnya. Iya, Astra kelihatannya sudah mulai masuknya, udah mulai ada yang tertarik gitu loh, ada inflow lah, paling enggak ya, Ya meskipun Astra. belum banyak, Belum. tapi ya overall buat pergerakan 10% cukup lumayan lah buat di Astra sih. Iya, 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 iya. Mm-mm. Oh iya, iya nih. Kemarin ini Goto kemarin sampai 58 nih. Lolos dari 50. Kalau menurut Yudi gimana nih Goto nih? Goto ini kan di kemarin beberapa Sekarang kali lalu kan kan 55. Mm-mm. juga udah cukup ada yang beli ya di tanggal 17 Juli nih ARB 50-nya juga udah sempat kebuka ya. Cuman Iya, memang baru jalan agak kencengnya kemarin. Kalau misalkan kita lihat, mungkin salah satu berita yang beredar adalah dia ada pergantian dari CFO. iya. Nah, tapi kalau kita lihatin balik lagi ke supply and demand, memang pelaku pasar ini melihat bahwa adanya mungkin akan ada perbaikan ya dengan adanya pergantian CFO, maka ya market merespon gitu. Harga 50-nya dibeli semua gitu ya. Nah, cuma memang kalau kita liatin overall big picture gede, sebenarnya Goto ini masih punya satu pemberat gitu ya, masih punya satu pemberat yaitu Goto People First Fund itu masih jualan yang Singapura. Iya. Itu yang salah satu pemberat dari Goto. Tapi kalau misalkan mungkin kalau ini udah habis, mungkin agak beda cerita ya. Mm-mm. Kenapa? Karena biasanya tiap kali naik yang jualan ya itu lagi sih, Iya, gitu. iya, iya. Daripada Goto mendingan Arto ya, Yudi ya. Arto jauh lebih enteng. Kenapa? Iya, Karena lebih ringan lah. betul. Arto Nggak jauh lebih enteng. juta-jutaan. Karena iya, karena nggak ada istilahnya kasar katanya nggak ada big player yang jualannya sih. Beda sama Goto. Oh. Kalau Goto tuh big player konsisten buat jual terus gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. masih cukup berat. Tapi kalau misalkan udah beres mungkin akan lebih enteng di Goto. Tapi kalau posisi sekarang memang Arto jauh lebih menarik sih dibandingkan Goto ya kalau menurut aku. Mm-mm. Jadi untuk KP Friend daripada kita ini apa namanya yang foto yang juta-jutaan lotnya mendingan ikut perhatiin support resistennya untuk Arto aja ya, lebih ringan ya. Arto jauh lebih menarik sih secara pola. Hmm. Mm, 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 mm. Oke, ini ada pertanyaan nih Yudi di IG Telkom dan Antam. Yud. Telkom, Iya, Telkom dan Antam. iya. Oke. Buat Telkom sih sebenarnya selama dia masih bisa tahan di atas dia punya support 3090 itu masih potensi up ke 3500-an ya buat Hmm. Telkom selama dia tahan di atas 3090. Kalau buat Antam sebenarnya dia masih potensi koreksi 1 minggu ke depan kurang lebih arah target penurunannya 1265 sampai 1280 ya. Kalau dia masih tahan di Hmm. atas 1265 potensinya dia akan rebound kembali naik menuju target 1405 sampai 1475 nih buat Antam. Antam cukup menarik. Nanti dekat-dekat 1265 boleh diperhatiin sih. 1265 ya. Ayo diamatin ya untuk event ini. Ini memang komoditas nih kalau trio metal nih kelihatannya memang lagi kurang bagus ya. Antam ini 4 hari udah minus. Timah juga ya. Komoditasnya turun terus ya, Yud.
Inco juga babak belur. Inco juga. Mungkin ada hubungannya dengan PDB-nya Cina kemarin yang nggak begitu bagus ya. Karena harga nikelnya juga di bawah banget ya. Iya. Harga nikelnya Timah sendiri tuh juga di turun bawah. terus loh harganya. Cuman harga Harga timah sahamnya nggak terlalu turun kayak Antam loh kalau Timah. Yud. tins Padahal masih Timah lebih tuh setiap hari bertahan. minusnya lumayan gede. Kalau Timah gimana Yud? Buat tin sendiri, sebenarnya kalau kita perhatiin ya, ini potensinya masih koreksi beberapa hari ke depan ya. Tapi selama dia masih tahan di atas 880, kalau ada pantulan, itu masih cukup menarik untuk dia kembali naik ke 1095 sampai 1180 nih buat tins. Overall masih menarik tins, tapi ya sementara waktu koreksi dulu lah. 880 ya Yud ya angkanya. Bukan 980 ya. 880. Karena 980 tuh udah tembus ya, sekarang ya udah 975. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oh, Yudi, cerita sedikit dong. Kamu sekarang Nah, aktif di apa nih? Gafra Invest. Apa itu? Gafra itu singkatan apa nih? Mungkin KP Friend Gafra pengen tahu Gafra itu apaan. bukan singkatan ya, tapi maksudnya Oh, itu bukan Gafra itu singkatan. adalah bukan. Oh, Gafra bukan singkatan, tapi dia punya punya arti filosofi tersendiri, apa? punya Apa tuh? filosofi. Waduh, panjang nih ceritanya. Oh Tapi iya. intinya adalah Gafra ini adalah rebranding dari KYC. Kenapa? Karena KYC ini Oh. kemarin kita coba patenin nggak bisa dipaten, masalahnya itu. Hmm. Maka pada akhirnya kita rebrand ke Gafra dan Gafra ini udah kita Oh. patenin. Nah, tapi Gafra sendiri basically tidak berbeda dengan KYC. Kita tetap bantu teman-teman untuk investasi di pasar modal. Kita punya goal adalah kita pengen kejar 45 juta investor di tahun 2045, gitu ya. Jadi Ya. itu adalah salah satu goalnya dari Gafra, gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengedukasi teman-teman dan banyak sekali teman-teman baru di investor di Indonesia supaya kita bisa kejar jumlah investor juga sampai sana. Kenapa? Karena secara jumlah investor kita itu di tahun 2024 masih 12,4 juta investor. It means masih kurang lebih 3-4%. Dan jumlah penduduk kita 280 Iya. juta. Jadi masih sangat sekali, besar sekali potensi yang belum tersentuh oleh uh, literasi keuangan. Dan ini salah satu concernnya kita di Gafra. Bagaimana kita concern untuk meliterasi teman-teman yang sudah mulai terjun di pasar modal atau bahkan belum terjun di pasar modal. Nah, itu adalah salah satu memang tujuan dan konsentrasi dari Gafra. Dan Gafra sendiri sebenarnya kita punya pilar lain di luar saham. Bagaimana caranya kita memprepare dana pensiun, baik itu misalkan teman-teman butuh planning dana pensiun gitu ya. Kita punya financial planning juga di sana. Jadi teman-teman nggak harus semuanya masuk ke saham juga sih sebenarnya, karena buat sebagian orang itu memang ada orang-orang yang satu nggak cocok, kedua nggak berani, baik itu secara psikologi, baik itu secara karakter, nggak ada masalah. Tapi pada akhirnya Gafra ini melihat bahwa semua orang harus memperhatikan tentang yang namanya dana pensiun gitu ya, karena di Indonesia ini yang namanya sandwich generation itu hampir semua orang mengalami. Maka kalau misalnya kita mau keluar dari sandwich generation, at least kita pribadi harus nge-prepare yang namanya dana pensiun, dan itu salah satu concern Gafra gitu. Oke. Kalau misalnya KP Friend ingin ngerti lebih lanjut tentang Gafra Investment bisa di Instagram ya, apa di alamatnya Boleh apa ya? boleh follow IG-nya kita Gafra_invest gitu. Gafra_invest. Jadi apa namanya di Gafra Invest itu ya, mengedukasi juga bukan hanya mengenai saham tapi juga mengenai Macam-macam. pengetahuan tentang cara mengatur uang ya Betul. cara Ada mengatur uang, obligasi juga, ada mengatur cryptocurrency juga. Jadi portofolio, basically semua mengatur hal, segala macam. basically semua hal tentang investasi sih. Iya, 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 iya. Pasti banyak hal yang bermanfaat buat KP Friend kalau misalnya ini ya ikut follow di Gafra Pasti dong, pasti Invest dong. ya. Pasti dong. Terima kasih loh, harus ada orang-orang kayak Yudi yang mau susah payah untuk buat konten, buat segala macam, untuk mengedukasi ya orang-orang apa teman-teman yang memang haus
untuk tahu mengenai cara mengelola uang. Karena kan kalau misalnya semua orang itu nggak bisa ngelola uang, jadi pinginnya instan kayak judi online itu, jadi malah tambah nggak karu-karuan negara ini ya. Betul. Jadi, Padahal sayang banget ya, maksudnya kalau kita lihat ya, satu kuartal buang 100 triliun, itu kalau 100 triliun masuk ke pasar modal, itu waduh, berapa waduh, banyak yang naik? IHSG jadi berapa ya? Ceban. Ya mungkin nggak cepat, tapi at least dengan uang 100 triliun itu eh, kadang kita harus mikirnya adalah bagaimana caranya ekonomi ini muter. Iya bener. Kalau uang 100 triliun ini hanya masuk ke satu kantong di judi online, duitnya ini kan hanya masuk ke beberapa orang. Mm-mm, Tapi kalau mm-mm, 100 triliun ini masuk ke pasar modal, mm-mm. masuk ke dalam company PBK, ini kan jadi modal baru. Iya, Jadi modal iya. baru, maka ekonomi ini sebenarnya akan running, muter di sektor realnya pun akan Mm-mm, muter. mm-mm, Nah ini mm-mm. sebenarnya hal yang mungkin orang-orang nggak bisa lihat. Kenapa ya? Karena ya udah deh, dibandingin kita di saham lama, udah mending kita slot aja deh, pencet dapat berapa kali lipat ya, kalau Mm-mm, menang gitu kan. mm-mm. Tapi faktanya adalah Tambah rugi ya. mau gimana pun namanya judi, Mm-mm. ya kita kemungkinan menangnya tuh hampir nggak ada gitu, hampir nggak ada. Apalagi pakai algoritma yang kita nggak paham ya. Jadi mereka kan Judi pasti fisik pakai aja susah banget, algoritmanya. apalagi judinya by apps yang gampang banget Iya dimanipulasi. benar. Jadi Mobilitasnya ya. jangan berharap bahwa kita tuh bisa Heeh. menang lawan yang Heeh. namanya bandar kasino tuh Iya, iya. almost impossible Aduh, sih. pokoknya tuh semua tuh harus lewat proses ya. Maksudnya nggak bisa semua tuh instan. Kalau yang semuanya instan tuh ya risikonya ya besar juga, lebih besar daripada itu. Pokoknya semua tuh harus lewat proses ya. Sabar, nunggu Segala di hal butuh saham, di proses. deposito, di mana agar asal semua tuh terukur. Yudi, ini kembali lagi Yud, ada yang bertanya tentang Mm-mm. MBMA, gimana Yudi? MBFA masih menarik sih sebenarnya. Oh, Secara pergerakan harga gitu ya, kalau misalkan kita perhatiin ini memang dia lagi bergerak dalam fase consolidation ya, fase consolidation. Nah, kemungkinan besar dia akan bikin inverted head and shoulder dengan range consolidation sekarang ini. Selama dia masih bisa tahan di atas 600, potensinya masih arah ke atas ya, ke 725. Tapi kalau dia bisa break 725, range-nya berdasarkan dia punya pattern inverted head and shoulder-nya, itu bisa ke 915. Tapi notes-nya adalah dia nggak boleh turun nih di bawah 600. Tapi oke. overall masih sangat menarik MBMA buat diperhatiin. Ya, Kiwi Friend perhatiin di level 600-nya itu ya. Terus kemarin tuh games naik banyak gitu. Gimana games? Jadi, Kalau games kan ya wah, volumenya, outnya juga nggak banyak ya games ya. Ini teman kemarin rame aja. cuma kalau posisi harga sekarang teman-teman kayak kayak apalagi potensi apa maksudnya ngelihat harganya kalau dia lagi naik kenceng seperti itu terus teman-teman kejar itu, Mm-mm. teman-teman harus sadar dengan resiko yang teman-teman eh, siap gitu. Kalau misalkan nggak siap beli di tinggian ya teman-teman better beli waktu dia lagi retracement atau dia lagi consolidation. Benar, Nah, benar, benar. posisi games hari ini dia kan udah koreksi 3%-an ya, kemarin juga tutup merah Mm-mm. 6%-an. Dan kalau kita perhatiin tekanan jualnya sekarang udah lumayan keluar gitu. Nah, tapi ya selama dia masih bisa tahan di atas 8450, dia masih ada potensi untuk kembali naik sih. Cuman ya boleh hati-hati kalau dia kembali turun di bawah Iya, 8450 buat games. iya. Oke, lautnya juga nggak terlalu besar, jadi juga hati-hati banget. Yud, ada yang tanya Yud tentang SRTK. Saratoga ya. Mm-mm. Saratoga ini kalau kita perhatiin secara chart, ini dia udah sedang berusaha untuk keluar daripada dia punya falling weights gitu ya. Oh, Ntar aku share sama teman-teman. Cuman memang overall sampai sekarang belum bisa keluar gitu. Nah, mm-mm. karena dia memang lagi di persimpangan. Tapi kalau misalkan dia bisa keluar daripada dia punya persimpangan, Saratoga ini akan jadi menarik. Jadi kalau kita lihatin Saratoga ini, chartnya memang dia lagi membentuk pola falling wedge.
Nah, sekarang ada persimpangannya nih. Kalau misalkan dia bisa break di atas area dia punya apa namanya downtrend line, falling wedge, itu dia potensi up naik ke 16.10 sampai 17.15. Tapi kalau dia kembali turun nih di bawah 14.45, maka dia akan kembali retrace kembali ke bawah. Jadi Ya. area sekarang ini juga area penting buat Saratoga, di mana memang area persimpangan apakah dia akan lanjut naik atau kejedot malah kejeduk gitu ya di area resistennya dia akan kembali turun ke bawah. Jadi boleh diperhatiin aja area support 1470 ini menjadi area penting nih buat Saratoga gitu ya sekarang. Setuju. Oke. Ada yang bertanya tentang BTN dan energi. BBTN ya Iya, namanya. BBTN. Untuk BBTN sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya memang ini udah terjadi pola pasar juga ya tanggal 17 Juli sampai 18 Juli itu dia udah membentuk bearish harami ya. Jadi memang untuk sementara dia akan kembali koreksi. Nah, Hmm. tapi sebenarnya nggak ada masalah karena memang view banking ini overall masih akan koreksi sementara waktu ya. Tapi kalau dia masih tahan di atas dia punya support 12.9, dia masih bisa potensi kembali up sampai maksimum area 1.500-an sebentar aku share dia punya chart. Nah, jadi gini, BTN sementara waktu dia akan kembali retrace karena di situ dia udah membentuk pola bearish alami gitu ya. Beberapa hari ini dia turun, selama dia masih bisa bertahan di atas 12.90, dia masih akan kembali naik menuju 14.15 sampai 15.10. Jadi support 12.9 ini menjadi krusial. Jadi kalau misalkan dia koreksi dekat-dekat 12.9 boleh dimanfaatkan untuk buy on weakness dengan potensi upside 14.15 sampai 15.10. Kurang lebih seperti itu buat BTN. Energi. Energi. Buat energi Energi. energi ini udah naik lumayan ya dari 160-an sampai 230. Nah, kalau kita lihat secara pola juga dia sudah berhasil breakout daripada dia punya uh, downtrend line gitu ya. Nah, paling yang kita boleh perhatikan adalah support terdekat dia di range harga 212-an. Kalau dia masih bisa tahan di atas 212, potensi untuk dia kembali naik itu masih ada menuju target kurang lebih 256. Boleh diperhatiin buat energi ini kan dia punya downtrend line nih di sini teman-teman. Jadi dia udah berhasil breakout dan sekarang dia lagi coba konsolidasi di atas area breakoutnya nih. Selama dia masih bisa tahan di atas area 212, ini dia masih baru naik menuju target 256. Jadi diperhatiin area support krusialnya ya buat energi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita perhatiin dari Ya. tadi yang pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan ini ya pada konsolidasi semua ya, Yudi ya. Buat sekarang Banyak. iya karena kalau kita lihat seperti IHSG-nya sendiri pun Mm-mm. IHSG-nya kan basically ini lagi consolidation double top. Mm-mm. Kalau double topnya udah confirm maka akan turun. Jadi Mm-mm. boleh hati-hati aja sama pergerakan-pergerakan harga saham yang lain pun pasti sedikit Mm-mm. banyak pasti akan terpengaruhi kalau indeksnya turun, indeksnya nggak enak. Yang Mm-mm. tadinya Mm-mm. kami lagi hijau, tiba-tiba semua Iya. orang jadi pada mau jualan juga Mm-mm. gitu. Jadi boleh Jadi diperhatikan aja. kelihatannya ini ya apa namanya nah apa untuk upside-nya juga terbatas ya. Betul, karena indeksnya posisinya udah naik 10% tadi. Terus dia lagi consolidation. Jadi nggak bisa ngarepin terlalu banyak lagi buat upside-upside. Even kalau misalkan kita trading di posisi market sekarang, ya kita nggak bisa terlalu ngarepin banyak upside-nya. Karena kecenderungannya lebih banyak turun daripada naik. Jadi Iya. harus sangat-sangat disiplin dan ketat sekali waktu kita Mm-mm. trading. Mm-mm. Jadi KP frame seperti tadi yang diomongkan Yudi itu untuk trading saat ini harus lebih berhati-hati, lebih lebih peduli dengan stop loss dan juga mungkin untuk pemilihan sahamnya juga harus lebih selektif dan juga untuk upside Betul. apa untuk take profitnya juga jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Memang ada beberapa saham yang tiba-tiba naik tinggi tapi itu kalau dihitung dari
800 tuh paling cuman berapa, cuman 5 atau 10 macam saham tok, enggak semuanya gitu. Oke, ini ada tanya lagi mengenai saham PGO. Tadi ada yang tanya PGO. Geo Iya, ya. ya, PGO kapan hari kan juga lumayan kuat ya. Oke, buat Pegio sendiri sebenarnya basically dia masih dalam range consolidation ya. Jadi kalau kita Hmm. lihatin consolidationnya dia gitu ya, eh itu udah sampai di pada dia punya area resisten. Nah, tinggal tinggal boleh hati-hati aja sih sebenarnya, sama view-nya aku sih masih sama ya. Teman-teman boleh hati-hati, pergerakan seminggu ke depan tuh Hmm. cukup cukup apa ya, cukup boleh hati-hati. Kenapa? Karena rata-rata semua udah ada di area-area resisten. Hmm. Jadi boleh cukup hati-hati. Nah, buat carta Pegeo nih kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita lihat yang Pegeo ini kan basically dia sedang dalam fase consolidation ya, dari range 995 sampai 1340 gitu deh. Dia udah naik cukup banyak nih. Nah, sekarang di akhir masa kenaikan dia di area resisten 1340 ini dia nggak bisa lewatin. Hmm. Dan dia udah konsolidasi lebih, ini mungkin hampir 2 minggu di area sekarang. Hmm. Nah, per hari ini dia udah tembus daripada dia punya uptrend line gitu ya. Dan seminggu ke depan potensinya adalah dia kembali koreksi ke arah 1160. Jadi boleh hati-hati. Support terdekatnya Pegeo PGO. ini ada di kurang lebih berapa nih? 1250 ya. Jadi kalau dia tembus 1250-an, dia arah turunnya sampai 1160 dulu. Jadi boleh hati-hati. Kalau misalkan udah cuan banyak, ya boleh di trailing stop dulu, Ya, di update oke. aja. Yud, ada yang tanya lucu nih, Yud. Kamu kalau trading itu sendirian atau sama teman-teman atau sama tim? Kepo, Sendiri, ada yang kepo. Hah? sendiri, sendiri. Oh, sendirian. Yalah, Kalau kalau banyak. ada yang mau ikut gimana? Nah, kalau mau ikut, sebenarnya teman-teman, kalau trading Ini itu ya, sebenarnya Discord ya. sendiri. Tapi kalau kalau di Discord ya, basically kita banyak live trade, tapi live trade-nya itu bukan live trade kita bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan di Discord, kita ada, misalkan kayak gini deh. Hmm. Kita ada Discord itu ada live trading tapi memang via chat ya. Jadi Iya. misalkan kayak kemarin nih kita ada PSAB, terus ada apa lagi nih kemarin contoh ya, misalkan Breeze, Gudang Garam, terus apa lagi nih MNC. Jadi Hmm. ya kita brand ya, ya kayak gini nih contoh kan brand kita entry berapa Iya, nih, iya. 700-an ya. Target udah sampai Hmm. 85. Jadi Iya. kita ada update di sana. Terus enaknya di Discord kita tiap hari teman-teman dapat misalkan contoh seperti ini, ada yang namanya insider holder update. Jadi tiap hari teman-teman akan dapat Hmm. kurang lebih perubahan data kepemilikan saham dari emiten ada apa aja. Misalkan contoh di sini kita bisa lihat ada apa ya, misalkan Doit nih. Doit kan ada pembelian ya, buy Hmm. dari 7%, Oh, 7,7 per tanggal hmm. 18 Juli jadi 7,84% ya Hmm. oleh Delta Dunia Makmur. Nih kalau kita runut tiap hari, ada lagi nggak Doit di sini? Doit ada nggak? Aku nggak bisa lihat di sini. Nah, ada kan Doit buy ini dari 7,6% sampai 7,72%. Ini tanggal berapa nih? Last update 19 Juli. Jadi kalau misalkan teman-teman join di Discordnya kita, itu tiap hari nanti akan dapat hal-hal seperti ini nih. Di sini ada lagi nggak Doit? Nah, ada lagi kan Doit 7,48 jadi 7,6 ini tanggal 18 Juli. Jadi biasanya apa namanya data-data insider holder update ini tiap hari kita update teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih siapa yang beli, siapa yang jual emitennya, atau misalkan player beli atau jual, teman-teman juga bisa dapat update-update. Jadi ini cukup Membantu. bagus sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman perhatiin, dan misalkan contoh biasanya relatif kalau yang beli ya relatif biasanya harganya naik. Apakah Iya. selalu Kan. Hmm. pasti apa namanya pasti naik? Ya belum tentu, tapi teman-teman boleh perhatikan dengan chartnya kembali gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman gimana caranya join ke Discordnya kita.
Nah, sebenarnya teman-teman bisa kontak ke Gita gitu ya, nomornya di mana ya? Kontak ke Gita. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa kontak ke Gita, mana nomornya nih? 0852, teman-teman screenshot aja deh, 0852 952 73736. Nah, nanti teman-teman di dalam itu nanti teman-teman bisa minta aja masuk ke Discordnya. Nanti di dalamnya kita ada beberapa macam tipe gitu ya. Ada yang silver, ada yang gold. Teman-teman tinggal buka aja open akun 10 juta atau 200 juta. Nah, Iya, nanti teman-teman bentar, bisa kalau dapetin bentar. berbagai Buat macam saya. fasilitas seperti misalkan tiap hari kita ada kasih news update, lalu ada daily information market update, lalu ada free module learning, lalu ada update harga dan indeks komoditi setiap hari kita update, lalu ada update dari chart IHSG, lalu ada trading research, trading signal, lalu ada Zoom update juga, ada update dari watchlist, terus ada beberapa update dari view dari chart, lalu yang kayak tadi ada insider holder update gitu ya, dan ada group discussion yang pasti banyak untuk membantu teman-teman deh gitu. Jadi tadi tujuannya di daftar itu kan jadi kelihatan ya. Kalau misalnya ada tambah kepemilikan, biasanya kecenderungannya sahamnya naik. Tapi kalau ada penjualan owner, kecenderungan turun gitu ya, gitu ya. Betul, karena Untuk kan ya basically di wah thank you tuh Pak Wijaya diketikin nomor kitanya, thank you banget. Nah basically kalau misalkan kita perhatiin gitu ya, ya kita nggak bisa ngomong bahwa pergerakan uang besar itu tidak mempengaruhi harga ya. Maka salah satu cara paling mudah adalah kita juga mengikuti big player ini lagi ngapain. Mereka ada kepentingan apa nih di pergerakan harga saham. Maka kita bisa ngikutin mereka. Nah, ini salah satu yang memperlengkapi kalau misalkan yang beredar biasanya kan adalah broker summary atau bandarmologi. Nah, tapi kan kalau kita perhatikan bahwa yang namanya broker summary dan bandarmologi, mereka hanya based on kode broker. Tapi kode broker ini kan sebenarnya bisa di switching atau dipindah-pindahin. Tapi holder update ini nggak bisa pindah. Mereka mau pakai kode broker apapun, jumlah mereka akan pasti ke tracking. Terkecuali mereka pakai nomine atau namanya di bawah 5%. Gitu ya. Tapi kalau udah di atas 5% itu pasti ke tracking, pasti kelihatan. Dan ini salah satu mungkin yang akan membantu teman juga untuk melihat, oh kurang lebih ini sahamnya menarik apa enggak. Oh emitennya aja jualan terus. Misalkan contoh kayak dulu ya, ini disclaimer ya teman-teman. Contoh, misalnya seperti HKMU, itu jualan terus sampai 100% masyarakat, maka akan sangat berat untuk naik. Gitu. Sedangkan barang-barang yang emitennya tipis, emitennya beli, relatif kecenderungannya adalah harganya akan naik. Itu salah satu cara gampang lah, cara mudah untuk teman-teman bisa perhatikan. Ya, yang paling gampang adalah Gitu. Goto ya enggak. Goto kan kelihatan itu yang Singapura itu jualan terus. Kan Betul. dilihat dari situnya kan kelihatan. Jadi itu sangat membantu. Jadi untuk menjelaskan kenapa kok harganya nggak naik-naik, itu ada sellernya ini gitu. Ya gitu ya. Betul. Yud, ini ada yang tanya nih, ada yang punya BRI harga 4.800. Kalau mau average down itu di harga berapa ya? Tadi ya, 45-an 4.000, itu ya tadi ya. 44 sampai 45 itu ya. kurang lebih di sana. Oke. Terus Yudi yang ditunggu-tunggu tuh Yudi, stock pick-nya apa Yudi yang dari semua saham yang aku tahu ini susah, yang agak menarik apa? Tapi disclaimer on ya, Disclaimer happy friend. buat aku ya. Di BBRI ini aku menarik ya. Kalau dia udah turun nih dekat-dekat 44, 45, itu udah range buy lagi. Jadi potensi upside-nya dia satu kali swing ini agak lumayan nih dari bawah sini ke Oke, atas kurang lebih hampir oke, 25%. oke. Jadi ya kalau buat nge-swing 1 bulan, let's say gitu ya, buat bulan Agustus September dikasih 25% diem, buat aku sih worth it ya. Iya, iya, lumayan lah. Jadi, tapi jangan level sekarang, tunggu level bawahnya ya. Besok Analisa tuh ulang BRI gitu. laporan keuangannya keluar itu. Gimana itu? Lalu Kalau ada selanjutnya yang kita sempat call juga gitu ya, ini adalah Kak, sebenarnya ini cukup menarik ya kalau diperhatiin. Dia udah naik cukup banyak, sekarang udah break daripada dia punya uptrend line gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ada koreksi sampai 133, 144 dan ada pantulan, boleh diperhatiin buat
Wika, karena di channelnya kita udah pernah sempat mention bahwa ya akan ada upacara bendera lah di IKN tanggal 17 Agustus. Itu di channel kita aku udah pernah sempet mention gitu. Jadi ya nggak heran infrastruktur ini semuanya lari gila-gilaan sih karena mereka sedang kebut-kebutan untuk kejar upacara bendera ya menurut aku gitu. Terlepas dari fundamentalnya gitu. Tapi ini lebih sifatnya lebih sentimen aja sih kalau di infrastruktur gitu. Lalu selanjutnya mungkin yang bisa diperhatiin lagi seperti misalkan contoh aku brand tadi. Brand ini juga cukup masih menarik ya. Kalau dia kasih retrace 82, 83 ini boleh diperhatiin. Terus Arto ini juga dia udah break daripada dia punya falling wedge target 1 2520-nya ini juga udah kena. Nextnya masih potensi up ke 2920. Lalu buat SMGR ini juga basically udah turun cukup banyak. Kemarin naik lumayan sampai range harga berapa nih? 4.450 ya. Buat posisi sekarang dia akan bikin ABC correction dengan target turun 3810 sampai 3890. Kalau ada perlawanan, boleh perhatiin potensi up-nya masih ke arah 4720 buat SMGR. Lalu yang masih menarik juga sebenarnya SMDR ini basically lagi consolidation gitu ya. Selama dia masih bisa tahan di atas 340-an, masih potensi consolidation ke 396, 376, 396. Lalu mungkin yang menarik lagi tadi seperti Antam, ini masih menarik buat aku dekat-dekat area 1265. Kalau misalnya ada perlawanan boleh perhatiin. Lalu Bukalapak juga ini cukup menarik. Dia udah basically memang dalam area range consolidation ya. Jadi kalau kita perhatiin dia basically masih dalam range consolidation. Sekarang udah mulai ketahan di area support 124 ya. Kalau misalkan dia masih seperti ini, kemungkinan besar dia masih akan kembali naik ya ke arah target 143 sampai 148. Jadi boleh diperhatiin juga. Terus mungkin last itu mungkin PNLF ya. PNLF ini kalau dia koreksi ke arah 280, 290 juga boleh diperhatiin. Gitu dekat-dekat area demand. Untuk sementara sih karena dia udah patah daripada dia punya uptrend line, sementara dia akan koreksi 280, 290 arah-arah sana dulu. Tapi di arah sana boleh diperhatiin kalau ada perlawanan itu menjadi area-area demand-nya dia boleh diperhatiin untuk cari area entry sih. Ini ada yang tanya lagi nih, satu aja nih, mungkin Pewon ini loh. Pewon. Iya, Nah, Pewon. konstruksi ini, properti ini sebenarnya rata-rata juga harganya tuh di bawah ya. Dan misalkan contoh kayak BSDE itu emiten beli hampir 2 triliun di harga 920 gitu. Nah, kalau buat Pawon, aku belum cek ya si emitennya seperti apa, tapi untuk range dia punya support itu buat Pakuan itu di 414. Selama dia masih bisa tahan di atas 414, masih punya peluang untuk upside ke 460 buat Pakuan. Gitu. Iya. Oke, properti masih oke ya. Oke. Properti biasanya agak lagging ya kalau konstruksinya kayak kemarin naik yang gila-gilaan, biasanya propertinya baru ngekor. Jadi kayak kemarin kalau kita lihat yang leading siapa ya? Ya konstruksinya udah naik gila-gilaan, baru propertinya baru mulai ada pergerakan. Biasa memang tiap kali siklus pun kayak gitu. Jadi ya kalau infrastrukturnya konstruksinya eh, apa namanya jalan, ya propertinya boleh liatin. Biasanya ngekor properti itu. Ya, oke, Kepi Friend, di acara untuk besok hari Kamis itu kita ada market outlook. Nanti mungkin kita akan siarkan di YouTube juga. Nanti kalau misalnya Kepi Friend pas bisa ada waktunya, besok hari Kamis dengan analis kami, Bapak Bias, itu jam 6:30 malam, mungkin sampai selesai, mungkin sekitar jam 8 atau gitu. Bisa dipantengin di YouTube. Terus kita ada acara pelatihan untuk fundamental, tapi kita ini yang ada di Semarang bisa ngumpul pelatihan fundamental. Jadinya untuk menganalisa laporan keuangan itu seperti apa, untuk menemukan saham-saham yang geger seperti apa. Kalau yang ada di Semarang bisa gabung bersama kita hari Sabtu mulai jam 9. Oke, Yudit.
Untuk closing statement Yudi, gimana Yudi? Supaya menyemangati kita-kita ini supaya nggak ngantuk. Buat yang Tetap di Semarang harus. harus 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 join offline-nya KB Valburi sih. Itu kantornya Oke. gede gitu ya, kantornya gede dan makanannya enak-enak gitu Oh, ya. makanannya Jadi kalau teman-teman di Semarang, ayo ke Semarang jadi kalau lagi. teman iya, jadi kalau teman-teman di Semarang atau daerah-daerah Semarang, Semarang apalagi ada Besok event. kapan kalau Yudi pas ke Semarang kita ajak teman-teman yang ini yang Semarang untuk kumpul-kumpul sama Yudi ya. Kalau Boleh pas dong, ke boleh. Semarang ya Yud. Boleh dong. Heeh. Ya, teman-teman boleh join sih karena tiap kali ada event, tiap kali ada seminar atau misalkan event-event seperti itu teman-teman pasti belajar hal lagi yang baru. Mm-mm. Kenapa? Karena Benar. teman-teman pada akhirnya teman-teman di market itu yang bisa mengamankan teman-teman punya equity adalah diri sendiri, gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar sampai pada akhirnya teman-teman bisa mengambil keputusan yang terbaik buat teman-teman sendiri. Teman-teman boleh belajar sama siapapun, teman-teman boleh belajar apapun, tapi pada akhirnya yang menentukan teman-teman berhasil atau tidak berhasil adalah dirinya teman-teman sendiri. Jadi pastiin teman-teman itu bisa menganalisis secara mandiri, baik itu teman-teman mau pakai cara teknikal, mau pakai fundamental, teman-teman mau time frame pendek, time frame panjang, yang sesuai dengan karakternya teman-teman, gak ada masalah. Yang paling penting adalah konsisten cuan aja gitu. Iya. Wih, kata-katanya bijak Di banget. apalagi di tengah tahun ini teman-teman harus ada di marketnya. Aku ngomong keras nih ya, setengah tahun ke depan di semester 2 ini teman-teman harus ada di market, nggak boleh nggak ada di market. Kenapa? Karena market akan buran, market akan buran. Jadi pastiin teman-teman ada di market untuk mencari sebanyak-banyaknya keuntungan. Kenapa? Karena semua ini view-nya aku semuanya adalah arahnya naik. Meskipun ya seminggu 2 minggu ke depan mungkin akan koreksi dulu, tapi di sana teman-teman akan dapat buying opportunity. Habis itu setengah tahun terakhir ke depan gitu ya, itu akan buran. Mau di kripto, mau di stok itu akan naik gitu. Itu akan sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, salah satu contoh, Cina udah cut rate gitu ya. Tinggal the Fed cut rate, semua equity ini flow-nya akan keluar dari bonds, pindah ke stok. Dan ketika itu udah terjadi, percayalah semuanya pasti akan naik. Gitu. Jadi Oke. pastiin teman-teman punya posisi di saham. Tinggal pintar-pintar atur aja. Benar. Gitu. Jadi jadi Dan jangan mumpung lupa ini besok ada join waktu buat acaranya KB belajar. Valkyrie. Supaya teman-teman bisa belajar cari yang beger-beger tuh. Jadi jadi mumpung ada waktunya untuk belajar, ya ini ya Harus kasih dong. ini belajar. Belajar. Harus Harus. belajar untuk mengupgrade dirinya karena pasar itu begitu dinamis. Kita sudah Betul. upgrade segini, dia naik lagi segini, dia naik segini. Iya Ya, dong. betul ya. Harus. Seperti Yudi kan juga update terus ya, belajar terus ya, Yud. Iya dong. Sampai segini aja masih terus belajar kok, sampai hari ini masih terus belajar. Iya, Bukan masih terus berarti belajar. kita udah biasa trading jadi nggak belajar. Enggak, kita terus update terus. Kenapa? Karena kalau kita udah menutup diri, kita merasa kita bisa, disitulah biasanya awal kehancuran sih. Iya, Jadi tetap benar. harus Benar. harus mau belajar, harus mau mengisi diri lah gitu. Dalam Iya, hal benar. apapun ya, terlepas dari trading, dalam kehidupan sehari-hari, di luar trading pun sama sebenarnya. Kita harus belajar kok Iya, iya. sampai kakek nenek. Tapi ini ya nih, Yud, ada kata-kata bijak nih, Yud. Jika kamu bekerja untuk uang, kamu tak akan pernah mendapatkannya. Yes. Namun jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, maka sukses akan menjadi milikmu. Jadi kita apa namanya belajar untuk mencintai apa yang sekarang kita bisa dan kita miliki, begitu ya gitu ya. Kalau Betul. sekarang Karena kita trader ya harus belajar terus, jadi passion terus, jadi kita punya passion untuk belajar, jadi tidak kerasa tahu-tahu kita sudah bisa betul. menguasai semua gitu. Karena small is big. Apapun yang kita lakukan harus lakukan dari hal yang kecil. Kalau kita Hmm. konsisten lakukan yang hal kecil, maka hal yang besar akan datang ke hidupnya kita. Karena apa? Karena teman-teman waktu makin pengen kejar uang gitu ya. Goalnya kan adalah cari profit ya. Tapi kalau teman-teman langsung pengennya adalah kejar uangnya, uang itu akan makin menjauh. Tapi waktu teman-teman kejar bagaimana teman-teman konsisten belajar, pelajari metodenya, konsisten dengan perjalanannya, uang itu akan datang sendiri. Dan Iya, value teman-teman itu akan tiap hari akan naik. naik Seperti itu. terus. Setuju banget sama Kaizen kita. ya, Kaizen ya, Kaizen ya, gitu. Apanya? Kaizen, Oh, Kaizen ya. Kaizen. Pokoknya Kalau maju. Kaizen tuh
Yang paling Maju penting adalah dikit-dikit ya, teman-teman, betul, teman-teman tiap hari harus improve. Jangan improve. teman-teman tuh pengen switch langsung 180 derajat karena teman-teman nggak akan pernah bisa. Tapi improve lah sepersen, 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 sepersen tiap hari. Yang Nah, paling penting adalah tiap hari teman-teman improve. Nanti teman-teman bisa lihat, oh iya, ternyata udah lewat 6 bulan, setahun, 2 tahun, oh ternyata kita udah berubah banyak, udah improve banyak. Itu yang paling penting. Jangan langsung paksain kita switch langsung 180 derajat. Kenapa? Karena nggak akan bisa. benar, benar. Ya, Wah, guys. ini dapat insight-nya juga bukan hanya saham nih, tapi ini ya untuk menyemangati diri ya. Kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin Harus ya. dong. Bukan hanya ya Harus. dong, upgrade Yes. terus, belajar terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa puas, kosongkan gelas kita terus ya, Yudi ya. Oh, setuju. Terima kasih buat waktunya ya Yudi. Terima Sama-sama. kasih buat teman-teman Happy Friends semua yang siang hari ini bergabung. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dulu. Terima kasih Yudi. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you semua. Bye Have a good day. bye. Bye-bye.